ketika saya sudah berbuat baik, beliau selalu bilang, ketika saya keluar, saya harus jadi orang yang bermanfaat. Ketika saya keluar, waktu saya harus diisi dengan waktu yang bermanfaat. Setiap saya mau keluar, saya selalu ditanya, mau ngapain? Di sana apa yang mau kamu lakuin? Bermanfaat atau enggak? Kalau banyak mudaratnya enggak usah. Selalu seperti itu. Jadi dalam pikiran saya tuh selalu terngiang, oh ya udah, apa yang saya mau lakuin itu harus yang bermanfaat. Itu selalu saya lakukan. Tapi kadang kalau di posisi lagi down, saya ngerasa kayak sedih gitu. Kenapa sih Allah saya harus diuji dengan kondisinya seperti ini? Ketika saya udah taat dengan perintah orang tua tadi, tapi ketika saya pengen cerita dengan hal-hal yang sudah saya dapatin, saya selalu dianggap salah. Jadi saya tuh serba salah di mata orang tua. Saya selalu taat, saya salah. Ketika saya mau nggak taat juga salah gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita itu untuk bisa taat dengan perintah Allah yang lewat orang tua tadi gitu. Kita bisa terima dengan lapang hati gitu ya apa yang diperintahkan oleh orang tua, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dengan diri kita, dan kita juga bisa menerima takdir itu. Kita ditakdirkan lahir dari orang tua yang mungkin agak ketat gitu ya, tapi mereka sayang sama kita, tapi kan kadang gak sesuai dengan keinginan kita, seperti itu Ustaz. Biar kita ya tidak jadi anak yang durhaka, kita tetap bisa taat sama orang tua. Saya yakin Kak Ain ini adalah seorang perempuan yang hebat, yang produktif, yang luar biasa, yang kuat dalam segala ujian hidupnya. POV pertama, sudut pandang yang pertama adalah saya pengen ini khususnya ngasih tahu ke orang tua yang ada di sini, karena kalaupun nggak ada, bukan orang tua, suatu saat kalian akan jadi orang tua juga. Bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita masuki itu adalah bulannya para ayah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu buat saya adalah hari ayah. 10 Zulhijjah itu hari ayah, hari fatherhood. Sebetulnya hari ayah tanggal berapa sih? Kalau di kalender Masehi? Nggak ada ya? Nggak ada harinya? Kenapa 12 September? Ada peristiwa apa? Nggak tahu ya. Hari ayah dalam sejarah Islam itu adalah hari pendidikan Ibrahim kepada Ismail yang disimbolkan dengan peristiwa menyembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga menurut saya bulan Zulhijjah itu bulan parenting, khususnya fatherhood, tentang para ayah. Salah satu inspirasi pendidikan atau metode pendidikan Ibrahim kepada Ismail itu adalah dialog, bukan monolog. Gimana Nabi Ibrahim masih mengajak diskusi putranya tentang sebuah perintah Allah yang sudah jelas. 3 kali lagi perintahnya turun dalam bentuk mimpi. Dan mimpinya para nabi itu kan wahyu kan. Mimpi kita kan, apalagi mimpiin mantan ya. Satu-satunya mimpi yang gak bisa atau setan tuh gak bisa menjelma adalah menjadi nabi. Jadi kalau kalian mimpi ketemu nabi, kata Nabi, siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, maka dia seperti bertemu aku dalam kenyataan. Jadi kalau mimpi ketemu nabi itu berarti mimpi yang benar. Kalau mimpi ketemu mantan, udah pasti setan. Bukan berarti mantan itu setan, bukan ya. Tapi itu setan. Nabi Ibrahim 3 kali mimpi yang isyaratnya ataupun wahyunya adalah menyuruh anaknya untuk disembelih. Tapi coba perhatikan kalimat Nabi Ibrahim ketika dapat perintah ini. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Fanzur madza tara?" Gimana pendapatmu wahai Ismail? "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara? Gimana pendapatmu? Apa yang engkau fikirkan?" Ini artinya bahwa Nabi Ibrahim itu membuat pola pendidikan itu dialog dengan anaknya, terbiasa untuk berdiskusi. Dan itu emang polanya para anbiya. Nabi Muhammad aja yang sempurna, yang gak punya celah, beliau masih meminta pendapat sahabat dalam memutuskan sesuatu. Bahkan ayat musyawarah di dalam Al-Quran turun setelah kegagalan dari musyawarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Jadi dulu sebelum terjadi perang Uhud, Nabi itu bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi perang. Lalu hasil musyawarahnya diputuskan mereka perangnya di luar kota, bukan di dalam kota seperti perang Khandak. Ternyata perang Uhud itu perang yang sangat menyakitkan. Nabi kehilangan Hamzah, Mus'ab bin Umair, banyak sahabat-sahabat mulia syahid di perang Uhud. Sehingga pulang dari Uhud, Nabi kecewa sama para sahabat yang tadi diajak musyawarah. Seolah-olah Nabi nggak mau lagi diskusi sama mereka. Tapi kemudian Allah mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, kamu tidak akan bersikap lembut kepada mereka. Kalau kamu berkeras hati dan tidak mau melunak kepada mereka, mereka akan menjauh darimu. Maafkanlah mereka, mintalah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah lagi dengan mereka. Uniknya, perintah musyawarah turun setelah hasil musyawarah yang pahit. Artinya musyawarah itu memang pola pendidikan. Nabi mendidik sahabat dengan musyawarah. Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan musyawarah. Nabi Zakaria mendidik Yahya dengan musyawarah. Nabi Ibrahim mendidik Ishak dengan musyawarah. Dan seterusnya, termasuk Nabi Zakaria mendidik Maryam dengan musyawarah. Maryam, ini makanan dapat dari mana, dan seterusnya. Diskusi, bukan Maryam, kamu gak menghargai paman. Maryam, gak boleh makan ini. Enggak, ditanya dulu. Anna laki hada. Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Ini dari Allah, wahai paman. Allah memberikan rezeki sesukanya dia tanpa batas. Akhirnya Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria kagum sama Maryam, musyawarah. Sehingga buat para ayah, buat para ibu, cobalah pakai pola pendidikan dan parentingnya para anbiya ini di rumah kita. Bermusyawarah dengan anak, jangan sepihak. Gak boleh keluar, gak boleh ini, yang ini aja, yang itu aja. Ajak dia diskusi. Dan itu penting buat hubungan kita dan penting juga untuk pertumbuhan dia. Ini satu. Yang kedua, Kak Ain, bagaimana dari sisi anaknya? Saya yakin semua ketaatan Kak Ain dalam menjalankan amanah dari orang tua itu sudah berbuah hasil. Sebagiannya dirasakan, sebagiannya nggak disadari. Kita nggak pernah tahu ya, dari sekian malam yang Kak Ain itu pulang awal, harusnya kalau Kak Ainnya pulang lebih telat, kita nggak pernah tahu. Mungkin ada aja sesuatu yang harusnya terjadi menimpa Kak Ain, tapi Allah hindarkan karena Kak Ain taat kepada ayah. Kita jadi nggak mensyukurinya karena kita nggak ngalamin, karena kita nggak tahu. Tapi percayalah bahwa mentaati orang tua dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah pasti ada kebaikannya. Kalau nggak kebaikan yang kita sadari, kebaikan yang kita tidak sadari. Kalau nggak kebaikan waktu itu, kebaikan suatu hari nanti. Yang saya lihat sekarang sebetulnya nggak ada masalah dengan itu. Yang dibutuhkan Kak Ain itu adalah teman bercerita. Hormon cinta itu salah satunya dengan bercerita. Oksitosin itu dengan bercerita. Jadi Kak Ain butuh teman cerita. Yang harusnya ayahnya. Karena ayah adalah cinta pertamanya anak perempuan. Saya juga punya anak gadis yang udah SMA, yang sekarang saya bikin sekolah SMA-nya. Saya adalah teman cerita dia. Dia cerita semua rahasia dia ke saya. Dan saya bersyukur kalau dia nggak menutupi rahasia dia ke bapaknya. Mending bapaknya duluan yang tahu rahasianya sebelum orang lain kan. Kenapa dia cerita ke saya tentang rahasia-rahasia dia, termasuk perasaannya segala macam? Karena dia merasa nyaman. Karena saya nggak akan menghakimi, nggak akan ngejudge, nggak akan memarahi dia, tapi diajak diskusi. Kalau nggak ayah, ibu. Kalau nggak keluarga, mungkin sahabat. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jangan silang, nanti jadi modus. Cari teman yang bisa enak diajak ngobrol. Jangan bercerita di sosial media. Jangan bercerita di update status. Karena nggak ada yang peduli sebetulnya. Kita aja yang kegeeran, semua orang peduli. Padahal mereka nggak peduli sebetulnya. Malah nyinyir diam-diam di belakang kita. Berceritalah kepada orang yang siap mendengar cerita kita. Insya Allah kalau Kak Ain udah bisa bercerita, sebagian dari beban itu akan ringan. Jadi menurut saya yang dibutuhkan Kak Ain itu adalah hormon cinta lewat bercerita.